Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Daryati. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun fasilitator saya yaitu beliau Bapak Ahmad Tohari MPD beserta pengajar praktik beliau Ibu Sri Windiarti SPD MPD. Aksi nyata budaya positif mengambil kegiatan pembuatan kesepakatan kelas serta pengimbasan budaya positif ke rekan sejawat di SD Negeri Pasuruan 01. Latar belakang aksi nyata saya, sekolah sebagai ekosistem pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah, terutama siswa untuk belajar. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun kodrat pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, salah satunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat mendorong kreativitas siswa dalam berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari keberpihakan pada murid. Budaya positif dapat diciptakan mulai dari lingkup kecil, yakni kelas. Salah satu caranya yaitu dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Dengan keyakinan ini akan ada pembiasaan positif siswa serta konsisten di mana nanti diharapkan akan berkembang karakter siswa yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan siswa itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan siswa akan mempunyai karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil belajar Pancasila. Tujuan aksi nyata pertama, menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa untuk disiplin. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan sehingga terwujud siswa yang berkarakter profil belajar Pancasila. Untuk yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk dapat menyampaikan aspirasinya dalam membuat kesepakatan kelas. Untuk tujuan yang keempat, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tolak ukur keberhasilan, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Siswa mampu melakukan kesepakatan kelas dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab. Terciptanya pembiasaan baik dalam pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan disiplin positif. Lini masa tindakan aksi nyata meliputi perencanaan. Perencanaan yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan untuk membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, menyampaikan rencana kegiatan dan meminta izin dari kepala sekolah. Yang ketiga, melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat terkait budaya positif. Untuk yang keempat, melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat. Yang kelima, menentukan waktu dan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan. Kemudian, lini masa tindakan dalam hal pelaksanaan. Yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kedua, mensosialisasikan konsep keyakinan atau kesepakatan kelas kepada siswa. Yang ketiga, menjelaskan cara atau mekanisme menulis dan membuat keyakinan kelas.
Yang keempat, memfasilitasi siswa dalam memberikan pendapat tentang kelas yang diimpikan oleh mereka. Selanjutnya, guru menginstruksikan siswa untuk menuliskan kesepakatan kelas yang diinginkan pada kertas sticky notes yang telah dibagikan dan menempelkan secara bergantian di papan tulis. Selanjutnya, untuk pelaksanaan yang keenam, guru dan siswa secara bersama meninjau pendapat yang telah ditulis dan mengelompokkan dalam nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi keyakinan kelas. Yang ketujuh, guru dan siswa menyepakati keyakinan kelas yang dibuat dan ditentukan secara bersama. Selanjutnya, keyakinan kelas dibuat dan ditempelkan di dinding kelas yang kemudian menerapkan keyakinan kelas secara konsisten, berkelanjutan dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk lini masa tindakan berupa refleksi, yang pertama, melakukan penilaian atau evaluasi terkait pelaksanaan keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang kedua, meminta umpan balik kepada siswa terhadap pelaksanaan keyakinan kelas. Yang ketiga, membuat refleksi dan tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata, pertama, dukungan dari seluruh pemangku kebijakan sekolah untuk menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Kedua, dukungan dari wali murid atau orang tua dalam penerapan budaya positif di lingkungan rumah dan masyarakat, sehingga menjadi contoh teladan bagi siswa. Untuk yang ketiga, dukungan siswa untuk berkolaborasi, tanggung jawab, dan konsisten dalam penerapan budaya positif. Keempat, dukungan sarana dan prasarana dalam menjalankan budaya positif. Dan yang kelima, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat suatu proses keyakinan kelas. Berikut adalah proses kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Pasuruan 1, beliau Ibu Nur Hasanah SPDSD. Yang saya hormati rekan guru SD Negeri Pasuruan 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Di sini saya akan melakukan sebuah aksi nyata. Ini termasuk salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu pengimbasan kepada rekan sejawat di SD masing-masing. Untuk modul 1.4 itu nanti modulnya mengenai budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Sini pembahasan saya termasuk CGT Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi, ada pertanyaan penting di Bapak Ibu. Di sini untuk pertanyaan yang pertama, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Pak? Bu? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Ya, ini mungkin ya sama seperti saya mempelajari modul ini. Saya setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tetapi nanti ada perubahan paradigma kita setelah kita mempelajari modul ini, bahwa tidak semua hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, malah nanti dapat membuat mental anak drop, karena itu dampaknya tidak secara pendek tetapi secara jangka panjang ya. Nanti kita belajar bersama-sama tentang hukuman. Ya. Untuk yang kedua, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif
di modul 1.4 itu banyak topik yang harus saya pelajari, banyak topik yang harus saya kerjakan, karena modul sebelumnya itu paling cuma beberapa topik. Kalau untuk modul 1.4 ini ada 6 topik ya. Terus nanti akhirnya itu juga diaksi nyatakan, diimbaskan gerakan sejawat lain dengan topik sebelumnya. Untuk topik dalam pengimbasan ini nanti kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang restitusi, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam tentang segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang pertama kita ubah dulu paradigmanya ya. Ada kegiatan kepalan tangan di sini. Bapak dan Ibu boleh membayangkan ya. Misal ada A dan B. Nah itu Anda dan B itu adalah teman Anda. Ya. Misal kita sobek secari kertas kecil, kita tulis di sobekan kertas kecil itu sebuah benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita ya. Entah itu apa ya, itu sesuatu yang berharga pada diri kita, itu kita tulis, sobek, kita genggam. Dan letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu dengan segala upaya Anda, dengan segala daya Anda ya. Buatlah sebuah kepalan untuk melepas secari kertas itu yang Anda yang dianggap tadi itu benda berharga. Nah, teman Anda itu B akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu atau menyuap agar Anda melepaskan apa yang ada di genggaman Anda ya. Tetapi Anda itu dengan sekuat tenaga menjaga kepalan tangan Anda agar tidak terbuka. Walaupun sudah dirayu, intinya itu disuap dengan beberapa uang misalnya ya. Ya. Apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira di sini Bapak Ibu itu mau membuka kepalan tangan atau mempertahankan kepalan tangan tersebut? Yang siapa yang kira-kira mau menjelaskan alasannya? Ya, coba Pak Rino. Kalau dibujuk, kalau diberi uang Mau ya? mau. Oke. Terus? Ada yang berpendapat lain? Misal kepalan tangan Anda ini ada sesuatu yang berharga sekali bagi Anda ya. Ada teman Anda yang meminta kepalan tangan tersebut yang ada di kepalan tangan Anda. Disuap, diberi uang ya. Coba Pak Rino ya. Benar, betul juga. Itu nanti kita ke kebutuhan dasar manusia. Kalau sesuatu yang kita mau lepas tapi ada kebutuhan dasar, misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup atau kebutuhan untuk kesenangan, itu mungkin kita akan melepas ya. Kita akan melepas yang ada di genggaman kita dan kita berikan ke teman kita. Tetapi perlu kita ketahui ya, yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita ya. Tidak ada orang yang dapat mempengaruhi kita untuk membuka apa yang ada di kepala diri kita. Jadi ilusi bahwa kita bisa mengontrol anak didik itu salah Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol diri sendiri itu diri kita ya, bukan tidak ada pengaruh dari orang lain. Kecuali ada suatu kebutuhan di sini. Betul sekali tadi ya. Pak Tekno juga ngendikannya itu kalau ada sesuatu tapi uang itu kita butuhkan pada saat itu karena ada kebutuhan yang harus kita penuhi, bisa saja yang ada di kepala tangan kita itu dikasihkan ke teman kita. Nah, seperti itu. Kita akan pelajari tentang kontrol diri. Nah, di sini juga ada perubahan paradigma lagi ya. Ilusi itu harapan kita yang kemarin salah ya. Ilusi guru mengontrol murid, guru dapat mengontrol murid. Itu cuma ilusi Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat meluangkan karakter. Itu juga salah, itu hanya sebuah ilusi. Dulu sebelum saya mempelajari modul ini, memang ini benar. Saya bisa mengontrol anak didik saya. Saya bisa membuat anak didik merasa bersalah dengan kritikan saya. Tapi itu cuma ilusi. Itu salah, oke? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu dapat bermanfaat. Itu juga sebuah ilusi. Kita harus merubah paradigma tersebut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga kita harus berubah sesuai teori kontrol atau teori
dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol di sini. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Biasanya saya sendiri ya, sebelum kenal modul ini, saya ada di sini. Posisi kontrol menghukum dan membuat rasa bersalah. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, berubah paradigma saya. Posisi kontrol yang ideal diterapkan guru ini ada di sini, Bapak Ibu. Posisi kontrol manager. Posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Setelah posisi kontrol ini tercapai, timbul seketika restitusi. Ada 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Itu untuk disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal kata dari ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser, itu setiap perilaku anak atau perilaku manusia itu memiliki suatu tujuan hadiah dan motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Dian Gosen. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sekarang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ini nanti kita sesungguhnya akan mengarah ke situ ya, mengarah ke karakter anak yang berprofil pendidikan Pancasila. Apa saja dimensi yang ada dalam profil pendidikan Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong dan kreatif. Coba sebelum sekarang kita itu dulu ya, profil pelajar Pancasila. Bisa, Bapak Ibu? Seperti naik itu loh, becak ya, seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba bareng-bareng kita, go. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
filosofi pendidikan KHD. Ya. Ini tadi kenapa penghargaan itu tidak menimbulkan sebuah motivasi tetapi malah bisa menimbulkan sebuah hukuman. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, ada penghargaan hukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi kreativitas. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Saya jelaskan satu saja ya, bahwa penghargaan itu akan menghambat kreativitas, juga akan menimbulkan kecemburuan, karena seringkali kita sebagai bapak ibu guru itu cuma memberikan penghargaan kepada anak yang pintar saja, ya. Di situ anak yang ibaratnya kurang atau kurang pintar itu sudah merasa, wah, bapak ibu guru selalu muji-muji si A. Nah, saya kapan itu di situ dalam bagian anak itu, dalam diri anak itu timbul rasa kecemburuan sosial. Nah, itu di sini penghargaan mematikan kreativitas juga, karena tadi anak itu sudah dampaknya sudah terasa, dia tidak mau lah, masa saya tidak kalah, masa paling-paling ya nanti saya kalahkan dia. Nah, itu sudah mematikan kreativitas si anak. Jadi penghargaan itu tidak selamanya positif, tetapi penghargaan juga bisa menghukum para anak didik kita. Di sini ada bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi di sini tidak ada yang diapresiasi si A terus ya, tetapi semua bergantian kita berikan apresiasi. Untuk yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Pengakuan secara konsisten itu misalnya dalam mengerjakan PR atau tugas ya. Jadi PR sekarang kita beri apresiasi, besok juga diberikan lagi. Jangan sekarang memberi apresiasi, besok tidak, besoknya lagi tidak. Tetapi berikan pengakuan atau apresiasi kepada anak itu secara konsisten. Nah, coba di sini kita cari perbedaan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, ya? Konsekuensi itu kan karena adanya kesepakatan, ya. Coba yang pertama, menurut bapak atau ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, bapak ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi, ya. Konsekuensinya dia, karena dia sudah berbuat, maka dia harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya, bukan hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa tidak? Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman juga. Ini, coba kita lihat, ya. Nah, yang pertama, betul ya, hukuman mencatat 100 kali. Yang kedua, hukuman. 3, hukuman, betul. Menggantikan kertas konsekuensi, betul. Nah, di sini ini konsekuensi nih, bapak ibu, karena ini pas pelajaran PJOK. Mungkin sudah ada kesepakatan antara siswa dan guru PJOK. Kalau datang terlambat nanti ada konsekuensinya, ya. Jadi di sini lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu bukan dikatakan hukuman, tapi itu sebuah konsekuensi atas perbuatannya karena sudah terjadi kesepakatan antara guru PJOK dan siswa.
Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tetapi harus terjadi, itu sebuah hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak ada rasa sakit di sini ya, tidak menyakitkan karena itu sebuah tanggung jawab. Kalau hukuman itu akan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Mungkin pengalaman saya juga kemarin selalu terkena waktu SD, mungkin saya dihukum itu sampai sekarang selalu teringat ya, dalam hati itu jangka waktunya panjang ya, ini berdampak buruk bagi siswa. Sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, cuma waktu itu saja tidak nyamannya, tetapi tidak berdampak jangka panjang. Kalau sebuah hukuman, anak jadi membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Sebuah hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu ada stimulus respon atau stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman itu akan ada timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, malu sama teman-temannya ya karena dihukum. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, dari hukuman dan konsekuensi ini nanti ada restitusi. Itu menurut saya itu lebih ideal daripada hukuman dan konsekuensi, tetapi ada yang namanya nanti restitusi. Nah, sini apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada lorong mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa saya ya yang harus mereka perlakukan kepada orang lain. Itu menurut dosen. Nih, kalau hukuman itu termasuk identitas gagal, sedangkan kalau identitas sukses dalam mendisiplinkan anak itu ada konsekuensi dan restitusi. Ini tadi hukuman dan konsekuensi sudah saya formalkan. Sekarang restitusi. Restitusi itu merupakan suatu pilihan. Restitusi juga bisa menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dengan kita menerapkan restitusi, itu korban mendapatkan gantinya, murid juga akan mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Yang selanjutnya itu fokus pada pemecahan masalah. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menghapus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk pembelajaran yang ketiga tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa di sini harus keyakinan kelas? Nah, di sini ya, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri anak, kita harus kembali ke
tugas tepat waktu. Sedangkan yang tidak tampak yaitu kebalikannya tadi ya. Misal datang tepat waktu ya sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru yang tidak tampak seperti acuh kepada teman dan guru. Nah, di sini ada peraturan, juga ada keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dibuat itu? Bapak Ibu, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, apa? Rasa apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ada suatu peraturan di sekolah, dilarang mengganggu orang lain. Lah, kita buat keyakinan kelas biar anak-anak itu sepakat dan meyakini. Apa? Dilarang mengganggu orang lain keyakinannya. Saling menghormati, saling menghargai. Restitusi itu kasusnya mencontek ya di kelas. Nanti setelah saya tanya ini alasannya, saya tanya nilai yang sudah disepakati, misalnya nilai kejujuran. Nah, terus juga saya tanya mau seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan di situ anak mencari sendiri solusi atau upaya apa untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini tadi ya sudah untuk membuat anak merasa gagal. Ini tadi ada guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yes. Validasi kebutuhan di sini juga menanyakan alasan apa yang penting bagi kamu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, untuk langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Misalnya nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ya. Apa nilai atau pencapaian yang ada di kelas kita, ya? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Yaitu langkah segitiga restitusi kalau menanyakan keyakinan. Nah, sekarang karena tadi sudah sampai ke topik 6, coba kita refleksikan ya, Bapak Ibu. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang akan saya dapatkan? Coba, siapa? Bapak Ibu yang mau menjawab ini dari pemaparan saya tadi, topik 1 sampai 6. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang sudah didapatkan? Siapa? Ya, Pak Trisno, coba. Terima kasih atas pertanyaan dari penata pembahasan. Dari pembahasan ini, hal baru yang saya dapatkan yaitu saya mendapat wawasan tentang pelanggaran disiplin positif, yaitu tidak dengan hukuman atau kata-kata yang membuat anak menjadi down, merasa tersakiti, tetapi menerapkan segitiga restitusi. Ya, terima kasih kepada pemaparan. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Bapak Sutrisno. Ya, bagus sekali ya. Berarti ini hal barunya yang didapat itu positif ya. Jadi yang tadinya tidak tahu bagaimana menyelesaikan kasus tentang pelanggaran pada anak, tidak dengan hukuman ya, tidak dengan suatu efek jerat, tetapi kita harus menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan kita sebagai posisi kontrol. Karena kita tanyakan dulu alasan dan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Untuk yang kedua, refleksi kedua, perasaan apa yang muncul selama kegiatan sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yuk, Bapak Ibu ya, Bu Ratih coba. Ya, saya mencoba menjawab untuk nomor 2, pertanyaan refleksi nomor 2. Perasaan yang muncul selama saya mengikuti sesi ini, yaitu saya merasa senang karena mendapat wawasan baru ya, wawasan baru mengenai makna disiplin, menjadi tahu bahwa bagaimana sih cara mendisiplinkan anak yang benar itu seperti apa, mengubah paradigma saya. Oh, ternyata mendisiplinkan anak seperti ini caranya, dan juga menjadi tahu bagaimana apa itu motivasi intrinsik di dalam siswa gitu. Jadi ada hal baru yang bisa saya pelajari dari sesi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratih. Ya, perasaannya senang ya Bu? Ya, senang. Senang kenapa? Karena otomatis kita di sini, saya sendiri juga mempelajari modul ini, banyak pengetahuan baru ya, banyak wawasan baru yang harus saya terapkan kepada siswa saya, dan saya ini harus menerapkan di posisi mana yang ideal dan sesuai dengan karakteristik anak dan berpihak pada anak. Untuk refleksi yang ketiga, peran guru seperti apa saya ya sebelum saya mengikuti sesi ini? Coba siapa? Oh, Bu Wahyu. Sebelum Bu Wahyu mengenal sesi ini, modul ini, Ya, sebelumnya saya akan menjawab tentang refleksi
refleksi soal nomor 3, peran guru. Seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti modul ini? Peran guru yang telah saya lakukan sebelum mengikuti sesi ini yaitu guru sebagai objek pembelajaran. Guru tidak memberikan kebebasan pada murid dalam pembelajaran. Murid tidak dikedepankan bakat dan minatnya. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bu Wahyu. Ya, dulu memang sebelum mempelajari modul ini, saya juga memposisikan saya sebagai objek pembelajaran, di mana guru itu sebagai objek yang harus dilihat, ya, didengarkan, diamati oleh siswa. Tetapi dengan kurikulum adanya Merdeka ini, semua anak bebas. Malah yang menjadi objek itu siswa. Siswa diberi kebebasan berdiskusi, berpendapat sesuai karakter, minat, dan bakatnya masing-masing. Ya, karena untuk Merdeka Belajar ini memberikan kebebasan yang setinggi-tingginya kepada anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, jadi guru bukan lagi sebagai objek pembelajaran, tetapi guru sebagai subjek yang menjadi objek pembelajaran, yaitu siswa. Jangan sekarang kita rubah mindset kita, siswa harus tenang, anteng ngomongnya bu gurunya, ya. Tetapi bu guru yang memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplor pengetahuannya, berdiskusi seperti itu. Nah, untuk refleksi yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti pengimbasan ini. Ya, monggo Bu Dian. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Setelah mengikuti modul ini, saya akan menjadi among dalam menghadapi permasalahan kasus pada murid melalui segitiga restitusi, ya, dengan peran sebagai manajer agar nilai-nilai kebajikan senantiasa tertanam pada murid. Ya, terima kasih Bu Dian. Ya, berarti ini ke positif ya, dampak yang positif ya Bu Dian. Setelah mengetahui pemaparan dari saya tentang budaya positif, Bu Dian akan menjadi among yang nantinya dalam menerapkan permasalahan kasus pada anak itu diterapkan melalui segitiga restitusi ya, tidak dengan hukuman ataupun dengan membuat rasa bersalah pada anak, tetapi kita harus menerapkan dengan segitiga restitusi. Kita tanya dulu ya alasannya kenapa berbuat seperti itu, kita tanya dulu keyakinan apa yang sudah dilanggar, yang sudah disepakati itu kok dilanggar, bagaimana ya solusi untuk memecahkan permasalahan itu. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang sudah berkenan untuk bekerja sama untuk mengikuti pengimbasan dari saya ke modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan tayangkan dulu contoh kemarin tentang budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi dari video saya. Cek. Oh iya, tidak disambungkan sih ya. Ini suaranya memang tidak terdengar, belum disambungkan. Ini itu kemarin video pengimbasan saya tentang segitiga restitusi, di mana saya contohkan di sini ada sebuah siswa, ada seorang siswa ya yang melanggar mencontek. Di sini saya contohkan dia mencontek pada waktu ulangan. Nah, saya tidak langsung memarahinya di kelas, saya tidak langsung menegurnya di kelas, tetapi saya terapkan segitiga restitusi, yaitu secara berdialog langsung. Saya buat ke ruangan khusus, saya tanya di situ untuk menstabilkan identitas, apa yang telah kamu lakukan tadi, kesalahan apa yang tadi. Nanti murid akan menjawab secara jujur setelah mencontek. Nah, terus ke validasi tindakan yang salah, saya tanya juga alasan mengapa dia mencontek. Dia kan mungkin tidak belajar, ya tadi malam cuma main HP. Nah, setelah itu saya juga meyakinkan kalau
saya kemarin contoh 1, karena kemarin saya tugasnya 2 kasus, yang saya tayangkan cukup 1 kasus saja, nggih. Ini penerapan saya dalam segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas kerjasama tentang pengimbasan saya di modul 1.4. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengalaman kita semua. Jika ada kesalahan di sini saya dalam pemaparan dan pengimbasan, saya dengan rendah hati minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini kita nanti membuat keyakinan keras ya. Gimana nanti keyakinan keras ini nanti kita sepakati bersama. Hasilnya nanti juga kita bertanggung jawab ya. Jika ada yang melanggar nilai-nilai dari kesepakatan kelas, nanti kita juga sudah melanggar nilai yang sudah kita sepakati bersama. Sebelumnya nanti guru bagi kertas sticky notes ya. Nanti kalian di situ tulis keyakinan apa yang harus kita sepakati bersama. Setelah itu kalian nanti maju ke depan satu-satu, nanti kita tempel di sini. Jadi keyakinan kelas kita, oke? Siap? Setuju ya? Bagi kertasnya. Ya. Nah, yang sudah kebagian kertas mulai ditulis. Disiplin waktu sekolah ya, buku tidak boleh panjang, saling menghargai, itu menjadi kesepakatan kita yang harus kita sepakati bersama. Oke, ini pembagian kelas kita, keyakinan kelas kita yang kedua.
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Indriani, guru kelas 1 SD Negeri Pasuruan 1. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Daryati. Setelah saya mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Daryati selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak, banyak yang berubah pada diri murid. Contohnya, murid jadi lebih bertanggung jawab atas kesalahannya, lebih disiplin dan lebih giat dalam belajar. Hal itu karena Ibu Daryati membuat kesepakatan kelas dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Hal ini dapat menumbuhkan disiplin positif dalam diri siswa yang pada akhirnya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan upaya mewujudkan budaya positif yang Bu Daryati lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Paramesti Kusumawardani. Saya murid kelas 6 SD Negeri Pasuruan 1. Saya dan teman-teman bersama Ibu Daryati telah membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang dalam membuat kesepakatan kelas ini, karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya juga lebih bisa disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.